Bab 1236. Bagi rubah tua yang licik seperti Su Chengfeng, memanggil pencuri untuk menangkap pencuri hanyalah tipuan yang sangat umum. Alasan dikeluarkannya kecaman dan penghargaan sebenarnya untuk mengalihkan perhatian masyarakat semaksimal mungkin. Dalam pandangan Su Chengfeng, kebanyakan orang hanyalah orang luar, padahal mereka tidak memiliki kemampuan yang kuat untuk membedakan benar dan salah. Mereka hanya mengandalkan banyaknya informasi yang mereka terima untuk menilai secara samar apakah sesuatu itu benar atau salah, benar atau salah. Jika mereka mendengarkan pendapat yang lebih positif, mereka juga akan merasakan bahwa hasilnya positif. Namun jika terlalu banyak mendengar opini negatif, dengan sendirinya mereka akan merasa bahwa sisi negatifnya lah yang benar. Saat ini banyak sekali orang yang membuat berbagai spekulasi di internet. Setiap orang mempunyai mulut dan sepasang tangan, mereka dapat mengatakan apapun yang mereka inginkan dan membuat segala macam spekulasi secara online. Tidak peduli seberapa kuat keluarga Su, tidak mungkin mempengaruhi semua orang. Jadi yang harus dilakukan keluarga Su sekarang adalah melakukan segala kemungkinan untuk mengirimkan lebih banyak komentar positif secara online tentang keluarga Su. Selama terdapat cukup banyak komentar yang bermanfaat bagi keluarga Su, tentu saja komentar dan spekulasi yang merugikan keluarga Su tersebut akan kewalahan. Ibarat memarahi seseorang di jalan, jika 10 orang memarahi Anda, tidak mungkin Anda memarahi 10 orang lainnya dengan satu mulut. Tetapi jika Anda dapat menemukan 10.000 orang untuk memarahi Anda, pemelan 10 orang di sisi yang berlawanan akan segera hilang sepenuhnya. Ketika Su Shoude mendengar instruksi lelaki tua itu, dia segera berkata tanpa ragu-ragu, "Baiklah ayah. Saya akan mencari beberapa reporter media dengan koneksi yang lebih baik dan selebriti internet, dan biarkan mereka membantu kami berbicara." Tuan Su mengangguk sedikit. Hingga saat ini, dia tidak dapat memikirkan cara lain yang lebih baik. Kemudian, dia buru-buru berkata kepada Su Shoude, "Ada satu hal lagi yang saya ingin Anda segera lakukan." Su Shoude buru-buru berkata, "Ayah, jika kamu punya instruksi, katakan saja padaku." Tuan Su berkata dengan dingin, "Jika Xiu dan Du Haiqing bertemu dengan sesuatu yang tidak terduga, maka orang yang membawanya pergi tidak akan dapat membawa jenazahnya jauh-jauh, dan pasti akan memilih untuk membuangnya di Jinling dan sekitarnya. Jika Xiu dan Du Haiqing masih hidup, dilihat dari foto di tempat kejadian, mereka pasti terluka parah sekarang. Cedera serius seperti itu tidak bisa diatasi dengan klinik kecil atau rumah sakit hitam. Pihak lain pasti akan mengirim mereka ke rumah sakit tersier biasa, dan tidak mungkin melakukan perjalanan jauh untuk berobat ketika mereka terluka parah. Jadi Anda harus segera kirim orang ke Jinling untuk mencari di seluruh Jinling dan sekitarnya, terutama rumah sakit biasa di Jinling. Saya ingin melihat orang hidup dan mayat mati." Su Shoude mengangguk cepat dan berkata, "Kalau begitu aku akan membuat pengaturannya sekarang." Tuan Su melambaikan tangannya, "Anda tidak hanya membuat pengaturan, Anda harus pergi ke sana sendiri. Begitu berita tentang masalah ini bocor, itu akan menjadi pukulan telak bagi keluarga Su kami, jadi Anda tidak boleh menerimanya, enteng." Su Shoude mengangguk, "Kalau begitu saya akan mengatur pesawat dan terbang langsung ke Jinling." Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara berisik dari luar pintu ruang belajar Tuan Su. Su Zifei berteriak dengan cemas di depan pintu, "Jangan hentikan aku ingin bertemu kakek." Pengurus rumah tangga keluarga Su berkata dengan sungguh-sungguh, "Tuan muda, saya sedang mendiskusikan hal-hal penting dengan tuan kedua. Saya telah diberitahu bahwa tidak ada yang bisa masuk." "Tidak," Su Zifei berkata dengan suara gemetar, "ibu dan saudara perempuanku sekarang tidak yakin apakah mereka masih hidup atau sudah mati. Aku ingin mencari tahu dari kakek." Pengurus rumah tangga tidak punya pilihan selain memohon, "Tuan muda, harap tenang dan tunggu sebentar. Setelah tuan selesai berbicara dengan tuan kedua tentang bisnis, saya akan masuk dan melapor." Su Zifei berteriak, "Tidak, saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Saya masuk sekarang. Jika Anda menghentikan saya lagi, saya akan bersikap kasar kepada Anda." Tepat ketika pengurus rumah tangga tidak tahu harus berbuat apa, Tuan Su berkata kepada Su Shoude dengan wajah gelap, "Sude, pergi dan bawa Zifei masuk." "Bagus." Su Shoude buru-buru berbalik dan meninggalkan ruang kerja, dan berkata kepada pengurus rumah tangga, "Guru berkata, biarkan Zifei masuk." Pengurus rumah tangga menghela nafas lega dan dengan cepat memberi jalan ke lorong. Su Zifei mengambil satu langkah dan bergegas ke ruang kerja. Begitu dia masuk, dia bertanya kepada Su Chengfeng dengan sedikit cemas, "Kakek,
Di mana ibu dan saudara perempuanku? Tuan Su berkata dengan serius, Si Fei, saya baru mengetahui tentang masalah ini. Adapun di mana ibu dan saudara perempuan Anda sekarang, dan siapa mereka, saya tidak tahu apa-apa tentang mereka sekarang. Tepat sebelum kamu masuk, saya baru saja memberitahu paman kedua Anda untuk segera memberikan hadiah 10.000 yuan untuk mengumpulkan petunjuk yang berguna. Jika ada yang bisa menyelamatkan ibu atau saudara perempuan Anda, saya akan langsung memberikan 100 juta yuan. Su Zifei mengepalkan tinjunya dan bertanya dengan marah, banyak orang di internet mengatakan bahwa kamu ingin membunuh ibuku. Benarkah? Wajah Tuan Su tiba-tiba berubah, dan dia berkata dengan tegas, brengsek. Apa yang kamu bicarakan? Saya kepala keluarga Su, apakah saya akan melakukan hal yang memalukan seperti itu? Su Soude di samping melihat ekspresi ayahnya yang marah dan agung, dan merasa ngeri di dalam hatinya. Orang tua itu memang orang tua. Dia berbohong dengan mata terbuka, tapi dia bisa berbicara dengan benar. Jika saya tidak tahu segalanya, saya akan berpikir tidak mungkin dia melakukan hal seperti itu. Petik 2. Hei, sepertinya jarak antara aku dan lelaki tua itu tidak berbeda sedikitpun. Su Zifei berkata dengan agresif saat ini, jika saya mengatakannya sebelumnya, saya tidak akan mempercayainya. Tetapi yang terjadi beberapa waktu lalu adalah Su Ruoli dikhianati. Meskipun dunia luar sekarang mengira bahwa ayah saya yang melakukannya, itu, aku tidak percaya lagi. Aku tidak bisa memahaminya, tidak peduli seberapa buruknya dia tidak cukup buruk untuk membunuh putrinya sendiri. Jadi, pada dasarnya dia yang menyalahkanmu. Berbicara tentang ini, Su Zifei mengertakkan gigi dan berkata, Su Ruoli adalah cucumu, kamu bisa melakukannya, apalagi ibuku. Ketika Tuan Su mendengar ini, ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat marah. Dia dengan marah mengambil batu tinta dengan pola timbul naga di atas meja yang bernilai lebih dari 10 juta, dan membantingnya ke tanah dengan keras, batu itu hancur berkeping-keping. Pada saat yang sama, dia menunjuk ke arah Si Fei dan berteriak dengan marah, ini tidak masuk akal. Ini tidak masuk akal. Apakah kamu masih melihatku sebagai kakek di matamu? Apakah kamu masih melihatku sebagai kepala keluarga? Su Zifei dengan marah berteriak tanpa bergeming, jika ibu dan saudara perempuanku benar-benar disakiti olehmu, bukan saja aku tidak akan mengenalimu sebagai kakekku, aku akan melawanmu sampai mati. Tuan Su sangat marah sehingga dia menunjuk ke arah Su Soude dan berteriak, Sude, beri aku tamparan, 100 tamparan. Su Soude segera melangkah, maju, meraih keras Su Zifei, dan mengumpat dengan gigi terkatup, kamu anak yang tidak sopan dan memberontak. Ayahmu tidak ada di sini, jadi aku, sebagai pamanmu, akan memberimu pelajaran untuknya. Zifei mengertakkan gigi dan mendorong Su Soude menjauh, lalu segera mundur beberapa langkah ke pintu ruang kerja, menunjuk ke arah Tuan Su, dan berteriak kata demi kata, ingat apa yang saya katakan. Jika ibu saya adalah orangnya yang membunuhku dan adikku, aku menginginkan nyawamu. Setelah mengatakan itu, dia segera berbalik dan lari. Su Chengfeng memegangi dadanya dengan marah dan ingin berbicara, tetapi karena dia tidak bisa bernapas, dia terbatuk beberapa kali berturut-turut, batuk-batuk. Nizi, seperti yang diharapkan, dia adalah pengkhianat. Bos dan keluarganya pada dasarnya memberontak. Kemudian, setelah batuk hebat lagi, dia segera berkata kepada Su Soude, pergi. Cepat pergi, cepat kembalikan bajingan ini padaku. Bab 1237. Saat Su Soude bergegas keluar, Su Zifei telah menghilang. Dia mengejarnya sampai 100 atau 200 meter, melihat bahwa dia tidak punya kesempatan untuk mengejar keponakannya kembali, dia hanya bisa berbalik dan berjalan kembali. Dalam perjalanan kembali ke ruang kerja lelaki tua itu, suasana hati Su Soude sangat baik, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir, oh, saya benar-benar beruntung. Saya khawatir tentang bagaimana mengalihkan perhatian lelaki tua itu. Kebetulan sekali, Su Zifei, bajingan ini. Kebetulan aku menyentuh kesialan lelaki tua itu saat ini dan membuatnya sangat marah. Kurasa yang dia inginkan sekarang hanyalah bagaimana memberinya pelajaran. Su Soude merasa bangga. Setelah kembali ke ruang kerja lelaki tua itu, dia berkata dengan wajah malu, ayah, anak itu Zifei bisa berlari lebih cepat daripada anjing. Aku tidak bisa menangkapnya. Tuan Su memarahinya dengan dingin, kamu juga sia-sia. Setelah mengatakan itu,
dia segera memanggil pengurus rumah tangga dan dengan tegas memerintahkan, beritahu semua pelayan bahwa jika mereka melihat Su Zifei, anak pemberontak ini, mereka akan segera dibawa kembali untuk ditangani sesuai dengan hukum keluarga. Kepala pelayan tidak berani membangkang, jadi dia segera membungkuk dan berkata, "Jangan khawatir, Tuan, saya akan segera menyebarkannya." Tuan Su melambaikan tangannya, dan pengurus rumah tangga segera pergi. Segera, dia berkata kepada Su Soude, "Cepat dan persiapkan hubungan masyarakat krisis seperti yang saya katakan. Semakin kuat semakin baik. Selain itu, segera ke Jinling. Du Haiking dan Ziyu, saya ingin melihat orang hidup, dan saya ingin melihat mayat ketika mati." Petik 2. Su Soude buru-buru mengangguk dan berkata, "Saya mengerti, Ayah. Coba lihat, saat ini, Su Zifei sudah meninggalkan keluarga Su dan melaju menuju bandara." Saat mengemudi, dia mengeluarkan ponselnya dan bersiap menelepon kepala kru di rumah. Keluarga Su memiliki beberapa jet pribadi, dan Su Soudao memiliki satu. Dia sekarang berada di Australia, jadi jet pribadi tersebut tetap berada di Yanjing. Namun, saat dia hendak menelepon, panggilan Su Soudao tiba-tiba masuk. Su Zifei buru-buru menjawab panggilan itu dan menangis begitu dia datang, "Ayah. Ibu dan saudara perempuan hilang." Suara berat Su Soudao datang dari telepon, "Zifei, aku sudah tahu situasinya. Di mana kamu sekarang?" Su Zifei buru-buru berkata, "Saya sedang dalam perjalanan ke bandara dan berencana pergi ke Jinling sekarang. Apapun yang terjadi, saya harus menemukan ibu dan saudara perempuan saya." Su Soudao segera memerintahkan, "Dengarkan aku dan jangan pernah pergi ke bandara. Aku baru saja menerima kabar bahwa kakekmu telah mengirim seluruh pelayan keluarga Su untuk mencarimu kemana-mana dan bersiap membawamu kembali untuk ditangani menurut keluarga hukum. Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu menyinggung perasaannya?" Ketika Su Zifei mendengar ini, dia langsung berkata dengan marah, "Saya mendengar sesuatu terjadi pada ibu saya dan Ziyu, dan saya selalu merasa bahwa masalah ini ada hubungannya dengan kakek, jadi saya pergi untuk menanyainya, tetapi dia menjadi sangat marah. Paman keduaku ingin menamparku 100 kali di tempat, tapi aku mengabaikannya dan lari." Bingung, Su Soudao segera memarahinya, "Kamu sudah berusia 20-an, apakah kamu hidup sia-sia selama lebih dari 20 tahun? Apakah kamu tidak tahu karakter kakekmu?" Su Zifei berkata dengan marah, "Tapi..." Su Soudao segera menyela, "Tapi apa? Satu-satunya hal yang benar-benar dipedulikan kakekmu dalam hidup ini adalah dirinya sendiri, dan satu-satunya hal yang dia pedulikan adalah kekuatan absolutnya sendiri dalam keluarga Su. Jika sesuatu atau siapapun mempengaruhi dia atau kekuasaannya di keluarga Su, dia akan menyingkirkan mereka tanpa ragu-ragu. Bukankah aku contoh terbaik? Kamu jelas tahu bahwa aku pun bukan tandingan kakekmu, jadi mengapa kamu masih menghadapinya tanpa mengetahui kemampuanmu? Apakah kamu tidak ingin tinggal di keluarga Su lagi?" Su Zifei mengertakkan gigi dan berkata, "Jika ibu dan Ziyu benar-benar dibunuh oleh kakek, aku tidak hanya tidak akan tinggal di keluarga Su, aku bahkan akan membunuhnya dengan tanganku sendiri untuk membalaskan dendam ibu dan saudara perempuanku." "Kamu..." Su Soudao menjadi cemas sejenak, tapi kemudian dia dengan sengaja merendahkan suaranya dan memperingatkan dengan suara rendah, "Bahkan jika kamu memiliki pemikiran seperti itu, kamu tidak boleh mengatakannya dengan lantang. Pria sejati bergantung padanya tindakan. Dengan kata-kata, bukan dengan kata-kata." Setelah mengatakan itu, Su Soudao berkata dengan dingin, "Jangan khawatir, jika semuanya benar-benar seperti yang kamu katakan, aku tidak akan melepaskannya. Namun, meskipun kita, ayah dan anak, ingin melawannya, kita harus ambil pendekatan jangka panjang. Dan rencanakan ke depan. Jika tidak, jika kamu benar-benar mati sebelum kelahiranmu, apa yang akan kamu lakukan untuk membalaskan dendam ibu dan saudara perempuanmu?" Su Zifei terdiam beberapa saat, lalu berkata dengan marah, "Ayah, saya mengerti." Setelah mengatakan itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersedak dan bertanya sambil menangis, "Ayah, kapan kamu akan kembali?" Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa sekarang." Su Soudao menghela nafas dan berkata, "Aku tidak bisa kembali sekarang. Aku butuh lebih dari 10 jam untuk terbang kembali ke Yanjing dari sini, tapi begitu aku pergi dari sini, kakekmu akan segera menerima kabar itu. Kemungkinan besar bahwa saya akan segera turun dari pesawat, saya ditangkap oleh keluarga Su dan dikirim kembali ke Australia, atau langsung dibawa kembali ke keluarga Su dan dijadikan tahanan rumah.
Su Zifei bertanya tanpa daya, "Ayah, apa yang harus aku lakukan sekarang?" "Aku ingin pergi ke Jinling untuk mencari ibu dan Ziyu, keberadaan mereka saat ini tidak diketahui. Setidaknya masih ada kemungkinan untuk bertahan hidup." Petik 2. Su Soudao berpikir sejenak dan berkata, "Kalau begitu, daripada pergi ke bandara, berkendara saja di jalan raya dan berkendara sampai ke Jinling." Saat dia mengatakan itu, Su Soudao menghitung lagi dan berkata, "Jika Anda mengambil jalan tol dari Yanjing ke Jinling, jaraknya hanya sekitar 1000 km. Jika Anda mengemudi lebih cepat, Anda mungkin bisa sampai di sana dalam 10 jam. Su Zifei segera berkata, "Baiklah ayah. Saya akan langsung berkendara ke Jinling." Su Soudao buru-buru memberikan instruksi, "Ketika kamu pergi ke Jinling, kamu harus rendah hati dan jangan mencoba menggunakan kekuatan apapun dari keluarga Su, karena begitu mereka tahu bahwa kamu ada di Jinling, mereka akan melakukannya pasti membawamu kembali." Su Zifei tercengang, "Ayah, jika saya tidak menggunakan kekuatan keluarga Su, bagaimana saya bisa menemukan ibu saya dan Ziyu?" Su Soudao berkata tanpa daya, "Zifei, satu-satunya yang bisa kamu percayai sekarang adalah dirimu sendiri, tidak ada orang lain yang bisa diandalkan." Sambil berbicara, dia menambahkan, "Ngomong-ngomong, kudengar kakek telah mengirim paman keduamu ke Jinling. Dia pasti akan terbang ke sana dan akan tiba di Jinling dalam 2 atau 3 jam. Setelah kamu tiba di Jinling, kamu harus lanjutkan dengan peringatan." Su Zifei tiba-tiba merasa sangat tidak berdaya. Dia tersedak dan bertanya, "Ayah, apa menurutmu ibu dan Ziyu masih hidup?" Su Soudao terdiam di ujung telepon selama sekitar 10 detik, lalu dia berkata, "Zifei, selama masalahnya belum selesai, kamu pasti punya harapan." Setelah mengatakan itu, dia mendesak, "Tetapi Anda harus ingat untuk bersiap menghadapi hasil terburuk." Su Zifei berkata dengan sungguh-sungguh, "Ayah, saya mengerti." Saat Su Zifei mengemudikan mobil dengan cepat menuju Jinling, krisis hubungan masyarakat keluarga Su telah dimulai. Angkatan laut yang luar biasa telah menentukan langkah di internet. Meskipun masing-masing dari mereka memiliki cerita yang berbeda, poin inti yang ingin mereka ungkapkan adalah bahwa keluarga Su adalah korban dan orang yang menculik Du Haiking dan Su Ziyu, ibu dan anak perempuannya, pasti ada orang lain. Lebih dari 2 jam kemudian, pesawat pribadi Su Soudao mendarat di landasan pertama Bandara Internasional Jinling. Secara kebetulan, di waktu yang hampir bersamaan, sebuah pesawat pribadi mendarat di landasan kedua Bandara Internasional Jinling. Jet pribadi ini menempuh penerbangan berdebu lebih dari 10 jam dari New York, AS. Setelah pesawat mendarat, di bawah komando menara, pesawat berhenti di apron yang didedikasikan untuk jet pribadi. Menariknya, pesawat pribadi yang ditumpangi Su Soudao ini diparkir di 2 kursi yang berdekatan, depan dan belakang. Pesawat asal Amerika ini adalah yang pertama membuka pintu kabin, dan seorang pria Yahudi berusia sekitar bertahun-tahun keluar dari kabin. Dia berdiri di tangga spiral dan berhenti sejenak, melihat sekeliling, dan berbisik, "Walter, anakku, ayah pasti akan menemukanmu dan mengantarmu pulang." Bab 1238. Pria Yahudi yang berbicara adalah ayah Walter Hawkins, Steve Hawkins. Sejak Walter dan semua anak buahnya menghilang dari dunia, seluruh keluarga Hogwarts telah mencoba segala cara untuk mengetahui keberadaan dan petunjuk mereka. Namun tidak peduli bagaimana mereka bertanya, hasil umpan baliknya tetap sama. Belum ada yang melihat bagaimana Walter dan anak buahnya menghilang dari dunia, bahkan kamera pengintai Skynet yang tersebar di setiap sudut kota tidak memiliki data gambar apapun terkait Walter. Hal ini membuat keluarga Hogwarts segera menyadari bahwa Walter kemungkinan besar telah memprovokasi orang yang sangat berkuasa di Aurus Hill. Oleh karena itu, ayah Walter, Steve, secara pribadi datang ke Aurus Hill untuk berusaha sekuat tenaga menemukan Walter dan membawanya kembali ke Amerika Serikat. Saat ini, pesawat di sebelahnya juga membuka tangga spiralnya. Su Soudao keluar dari pintu kabin dan berjalan lurus ke bawah. Pada saat ini, konvoi penyambutan yang terdiri dari 6 Cadillac Presiden Ones anti peluru telah melaju ke sisi pesawat Su Soudao. Hampir 20 pria berpakaian hitam dengan tinggi dan perawakan yang sama tiba-tiba keluar dari mobil, satu persatu di samping konvoi berdiri tegak. Ini adalah tim keamanan sementara yang disiapkan oleh anak buah Su Soudao untuknya selama Su Soudao berada di Jinling. Orang-orang ini bertanggung jawab atas pekerjaan keamanan. Namun,
Ini hanya pasukan keamanan dangkal, sebagian besar hanya untuk pertunjukan. Keluarga Su mengirim 20 ahli top ke Jinling 20 menit yang lalu. Orang-orang ini diam-diam akan melindungi keselamatan Su Shoude dan mematuhi Su Shoude. Di bawah instruksi dan pengiriman, mereka mencari keberadaan Du Haiking dan Su Ziyu di Jinling. Ayah Walter, Steve, memperhatikan Su Shoude. Dia tidak menyangka pria Tionghoa yang tidak mencolok ini akan melakukan pertempuran besar. Jadi, dia buru-buru berhenti dan berkata kepada asisten di belakangnya, "Periksa nomor registrasi pesawat di sebelahmu, cepat." Setiap pesawat terbang, baik itu pesawat komersial maupun jet pribadi, pasti memiliki nomor registrasi. Apalagi, nomor registrasi biasanya disemprotkan pada badan pesawat. Secara umum, nomor registrasi merupakan gabungan dari 1 huruf dan 4 angka. Misalnya kombinasi B2233. Di antaranya, huruf B melambangkan negara. Dimanapun Anda berada, jika Anda melihat pesawat dengan nomor registrasi dimulai dengan B, Anda dapat dengan aman dan berani memastikan bahwa itu adalah pesawat yang terdaftar di Tiongkok. Oleh karena itu, Steve Hawkwitz ingin mengetahui perusahaan mana yang memiliki pesawat tersebut dengan mencari nomor registrasinya, dan kemudian secara kasar menyimpulkan identitas Su Shoude. Untungnya, pertanyaan semacam ini tidak sulit. Saat Su Shoudao berjalan menuruni tangga spiral, asisten Steve akhirnya mengetahui hasilnya dan langsung melaporkan, "Bos, pesawat ini terdaftar di perusahaan keluarga Su di Yanjing. Atas nama saya, petik 2, keluarga Su." Steve terkejut dan langsung berkata, tidak heran ada kemegahan sebesar itu. Setelah mengatakan itu, dia segera mempercepat langkahnya dan berlari menuruni tangga spiral dalam beberapa langkah, langsung menuju Su Shoude. Sebelum dia bisa mendekati Su Shoude, beberapa pria berbaju hitam segera bergegas ke depan dan mengelilinginya sambil berteriak, "Siapa kamu? Silakan segera mundur, jika tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar kepada Anda." Steve buru-buru menjelaskan dengan lantang dalam bahasa Mandarin, "Jangan salah paham, saya tidak bermaksud jahat, saya hanya ingin menyapa Tuan Su." Su Shoude hendak masuk ke dalam mobil. Ketika dia mendengar kata-kata Steve, dia memandangnya dengan rasa ingin tahu dan bertanya, "Apakah kamu kenal saya?" Steve buru-buru berkata, "Tuan Su, saya adalah kepala keluarga Hawkwitz di Amerika Serikat. Saya ingin tahu apakah Anda pernah mendengar tentang keluarga kami." Su Shoude hanya bisa mengerutkan keningnya. "Keluarga Hawkwitz di Amerika Serikat. Saya belum pernah mendengar tentang keluarga nomor 1. Apakah itu sangat kuat?" Saat dia bertanya-tanya, Steve dengan cepat menambahkan, "Ibuku berasal dari keluarga Rothschild." Bisa dikatakan popularitas keluarga Rothschild diketahui semua orang di seluruh dunia. Benar saja, ketika Su Shoude mendengar hal ini dan orang Amerika itu memperkenalkan dirinya sebagai kerabat keluarga Rothschild, dia langsung menganggapnya serius. Setelah itu, Su Shoude segera menghampiri Steve, berinisiatif mengulurkan tangannya, dan memperkenalkan dirinya, "Halo, saya Su Shoude." Steve segera berjabat tangan dengan Su Shoude dan berkata, "Halo, Tuan Su, nama saya Steve Hawkwitz. Suatu kehormatan besar bertemu dengan Anda." Su Shoude mengangguk dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Dari mana asal Tuan Steve?" Steve dengan cepat menjawab, "Saya terbang jauh dari New York dan baru saja mendarat di Bandara Jinling." "Ya," Su Shoude tersenyum tipis, "kita berdua berada di jalur yang sama." Saat dia mengatakan itu, dia bertanya, "Bisnis keluarga apa yang dimiliki Tuan Steve di Jinling?" "Tidak," Steve menjelaskan, "putra sulung saya telah mengembangkan bisnis keluarga di Aorus Hill beberapa waktu lalu, tetapi dia tiba-tiba menghilang beberapa hari yang lalu. Saya datang ke Aorus Hill kali ini untuk mencari keberadaannya." "Oh," Su Shoude tiba-tiba menjadi penasaran dan berpikir dalam hati, "Kebetulan sekali. Steve ini juga datang ke Aorus Hill untuk mencari seseorang. Bagaimana mungkin seseorang yang memiliki hubungan darah dengan keluarga Rothschild menghilang di Aorus Hill?" Tetapi jika dipikir-pikir dengan hati-hati, tempat hantu Jinling ini memang agak aneh. Tidak hanya orang-orang yang berhubungan dengan Rothschild yang menghilang di sini, tetapi juga menantu perempuan dari keluarga Su yang bermartabat dan cucu tertua dari keluarga Su juga menghilang di tempat ini. Nah, sepertinya tempat kecil ini benar-benar penuh dengan naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok. Memikirkan hal ini, Su Shoude tiba-tiba mendapat ide, apakah ada hubungan antara hilangnya putra Steve dan hilangnya Du Haiking dan Su Ziyu. Begitu dia memikirkan hal ini,
Su Soude segera merasa bahwa kedua hal ini mungkin benar-benar ada hubungannya sampai batas tertentu. Jadi, dia langsung berkata kepada Steve, sejujurnya, saya datang ke Aorus Hill kali ini untuk mencari seseorang. Sepertinya kita berdua memiliki tujuan yang sama. Mungkin juga ada sesuatu di antara orang yang kita cari. Semacam koneksi. Benarkah? Steve berseru, Tuan Su, saya mengganggu Anda untuk datang sendiri untuk masalah ini. Mungkinkah, apakah ada seseorang dari keluarga Su yang menghilang di Aorus Hill? Su Soude mengangguk, itu benar. Setelah mengatakan itu, Su Soude segera berkata, Steve, menurutku kita bisa bertukar informasi satu sama lain tentang menemukan orang, dan mungkin kita bisa menemukan beberapa petunjuk berharga. Ya, Steve berkata tanpa ragu, jika saya dapat menyelidiki masalah ini dengan Tuan Su, maka saya akan merasa lebih nyaman. Su Soude bertanya kepadanya, di hotel manakah Anda menginap saat datang ke Jinling kali ini? Steve berseru, saya tinggal di Hotel Internasional Jinling, tempat anak saya tinggal sebelum dia menghilang. Su Soude mengangguk, kebetulan sekali, saya juga memesan Jinling International Hotel. Kalau begitu, kenapa kita tidak pergi bersama? Kita bisa ngobrol santai di jalan. Bab 1239. Steve tahu bahwa keluarga Su adalah keluarga terlengkap di Tiongkok, jadi dia ingin berteman dengannya. Sekarang, mengetahui bahwa tujuannya datang ke Jinling hampir sama dengan tujuannya, dan bahwa dia mengundangnya untuk pergi ke hotel bersamanya, ini jelas merupakan kesempatan bagus untuk membangun persimpangan dengan keluarga Su dan pada saat yang sama meningkatkan kesempatan untuk menemukan putranya. Pastinya membunuh dua burung dengan satu batu. Jadi, dia berkata dengan penuh rasa terima kasih, Tuan Su, sejujurnya, sejak putra saya dan anak buahnya menghilang, saya bahkan tidak memiliki siapapun di Jinling, jadi tidak ada yang mengatur penjemputan. Jika saya dapat menghubungi Anda di mobil Anda, jika kita pergi ke hotel bersama, terima kasih banyak. Su Soude tersenyum tipis, Tuan Steve sangat sopan. Keluarga Su kami memiliki beberapa hubungan dengan keluarga Rothschild saat itu. Meskipun kami memiliki beberapa pengalaman yang tidak menyenangkan, pada akhirnya kami mencapai kerjasama yang dapat dianggap sebagai persahabatan. Steve mengangguk ringan dan berkata tersanjung, jika ada kesempatan di masa depan, saya harap kita dapat memiliki kerjasama yang besar dengan keluarga Su, bahkan dengan keluarga Rothschild. Saya juga dapat membiarkan ibu saya bergerak lebih banyak dan lihat apakah Anda bisa memimpin untuk kolaborasi baru. Su Soude bersenandung, merasa sangat senang. Meski tidak menganggap serius Steve, ia tetap memiliki keinginan untuk berteman dengan keluarga Rothschild. Dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir dalam hati, bagaimanapun, keluarga Rothschild adalah keluarga paling kuat di dunia, dan pengaruh sebenarnya 10 kali lebih kuat daripada keluarga Su. Jika mereka benar-benar dapat bersaing dengan keluarga Rothschild di masa depan, jika diluncurkan secara online, saya tidak berani mengatakan apa manfaatnya bagi seluruh keluarga Su. Tetapi itu pasti akan sangat membantu diri saya sendiri, setidaknya itu akan memungkinkan saya untuk berdiri lebih kokoh di Su, keluarga. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan senyum dan berkata kepada Steve, ayo Steve, ambil mobilku dan ayo pergi ke hotel bersama. Selain itu, aku akan menjadi tuan rumah malam ini, jadi kita berdua akan makan malam, dan bertukar petunjuk, kita juga bisa bekerja sama satu sama lain dalam hal menemukan orang. Steve langsung berkata dengan semangat, bagus sekali. Tuan Su, sama sekali tidak ada masalah di pihak saya. Su Soude mempersilahkan Steve untuk masuk ke dalam mobilnya, sedangkan orang lain yang dibawa oleh Steve tidak mendapat perlakuan yang baik. Mereka hanya bisa membawa mobilnya sendiri ke hotel. Steve dan Su Soude duduk di kursi belakang salah satu presiden Ones saat iring-iringan mobil melaju keluar dari bandara. Steve mungkin memberitahu Su Soude tentang putranya, Walter. Namun Steve tidak mengetahui niat putranya Walter terhadap Wang Dongsue, maupun perilaku kotor yang dilakukannya terhadap ayah Wang Dongsue. Oleh karena itu, menurutnya, putranya hanya mengembangkan bisnis di Jinling dengan cara yang membumi. Tanpa diduga, tiba-tiba suatu hari dia menghilang. Setelah mendengarkan perkenalannya, Su Soude merasa semakin bingung, dan berbisik, tidak apa-apa jika putramu menghilang sendirian, tetapi akan sulit dipercaya jika begitu banyak orang menghilang sekaligus. Ya, Steve menghela nafas dengan sedih, saya curiga dia telah diculik pada awalnya, tetapi saya tahu bahwa saya belum menerima informasi apapun dari para penculik yang meminta uang tebusan. Saat dia berbicara,
Steve menambahkan, saya juga meminta orang-orang untuk memeriksa semua catatan bank anak saya. Sejak dia menghilang, tidak ada satu sen pun yang ditemukan di rekening banknya. Jika pihak lain benar-benar jika itu untuk uang, maka mustahil untuk memikirkan cara mendapatkan uang bahkan sampai sekarang. Ya, Su Soude mengerutkan kening dan berkata, itu bisa membuat lebih dari selusin orang menghilang pada saat yang sama, dan juga bisa menghapus semua catatan pengawasan. Kekuatan di baliknya pasti sangat luar biasa. Berbicara tentang ini, dia tidak bisa tidak memikirkannya dalam benaknya. Du Haiking dan Su Ziyu menghilang di terowongan, dan keberadaan pengawal pribadi lelaki tua itu, Ma Chongxin, juga tidak diketahui. Orang yang bisa melakukan ini pasti menjadi sangat luar biasa. Jinling sendiri adalah kota kecil lapis kedua. Bahkan jika ada tokoh besar yang bersembunyi di dalamnya, tidak mungkin lebih dari dua kekuatan kuat mendominasi di sini. Mungkin putra Steve menghilang, mereka adalah kelompok yang sama orang yang mengambil Du Haiking dan Su Ziyu. Jadi, Su Soude buru-buru bertanya kepada Steve, apakah putra Anda menyinggung seseorang selama berada di Aorus Hill? Ini, Steve menggelengkan kepalanya dan berkata, putraku belum pernah ke Jinling sebelumnya, atau bahkan ke China. Kali ini dia dikirim ke Jinling oleh keluarganya untuk mengembangkan bisnis keluarga, dan dia datang ke sini waktunya juga sangat pendek, jadi menurutku dia tidak punya musuh di sini. Su Soude bertanya kepadanya, apakah putra Anda sudah menikah? Steve buru-buru berkata dengan jujur, saya sudah menikah dan punya 2 anak. Su Soude terus bertanya, bagaimana dengan kehidupan pribadinya? Steve berkata dengan serius, saya belum pernah mendengar adanya hubungan yang tidak pantas antara dia dan wanita manapun. Su Soude bertanya lagi, apakah dia seorang pecandu narkoba? Tidak, sama sekali tidak. Steve berkata dengan tergesa-gesa, kami tidak akan pernah membiarkan pecandu narkoba muncul di keluarga kami. Semua pria dewasa harus menjalani tes urin secara teratur. Begitu dia diketahui sebagai pecandu, dia akan dihentikan. Secara keseluruhan posisi dalam keluarga dan dalam memulihkan semua dana, Walter tidak akan pernah menyentuh garis merah keluarga ini. Su Soude mengulurkan 4 jarinya dan berkata, sebagian besar kasus kriminal di dunia tidak bisa lepas dari 4 kemungkinan. Yang pertama karena uang, yang kedua untuk pecandu narkoba, yang ketiga untuk cinta, dan yang keempat untuk cinta. Untuk balas dendam, jika pihak lain menculik putra Anda dan tidak menginginkan uang, ini mengesampingkan kemungkinan menghasilkan uang. Jika anak Anda rutin menjalani tes urin dan memang bukan pecandu, maka aspek ini bisa dikesampingkan. Mengenai hubungan, meskipun Anda mengatakan bahwa putra Anda sangat berhati-hati dalam kehidupan pribadinya, dia mengenal orang tetapi tidak mengenal hatinya. Terlebih lagi, Anda adalah seorang ayah. Terus terang, berapa banyak wanita yang pernah ditiduri putra Anda? Sahabat mungkin lebih dari yang Anda ketahui. Jadi menurut saya masih ada kemungkinan karena alasan emosional. Mengenai balas dendam, meskipun putra Anda baru saja tiba di Aorus Hill, bukan berarti dia tidak akan menyinggung perasaan orang lain. Dia mungkin telah menyinggung beberapa orang penting yang sangat cakap di Aorus Hill. Setelah mengatakan ini, Su Soude mendecakkan bibirnya dan berkata, menurutku kemungkinan cinta dan kebencian adalah sekitar setengah-setengah. Kamu bisa mulai menyelidiki dari 2 aspek ini. Steve sedikit mengangguk, terima kasih, Tuan Su, karena telah mengingatkan saya. Saya akan secara aktif mencari petunjuk yang relevan untuk melihat apakah saya dapat menemukan titik terobosan. Alasan mengapa Su Soude melakukan begitu banyak analisis terhadap Steve adalah karena ia berharap Steve dapat menemukan petunjuk hilangnya putranya melalui aspek-aspek ini. Dia sekarang curiga bahwa hilangnya putranya disebabkan oleh orang yang sama dengan hilangnya Du Haiking dan Su Ziyu. Dia tidak punya cara untuk menemukan petunjuk. Jika Steve bisa, itu bisa dianggap sebagai kurva untuk menyelamatkan negara. Saat ini, Steve tiba-tiba berkata, ngomong-ngomong putraku sepertinya memiliki teman kuliah yang baik di Aorus Hill, dan dia sepertinya perempuan. Su Soude segera berkata dengan penuh semangat, ini adalah petunjuk yang sangat berharga. Jika wanita ini terkait dengan hilangnya putra Anda, maka temukan cara untuk menemukan terobosan terlebih dahulu. Bab 1240. Saat ini, Istana Buckingham, Ye Chen tidak terburu-buru untuk pulang, tetapi tetap tinggal di kantor Chen Zekai, menggunakan ponselnya untuk memantau tren opini publik terkini di internet secara real-time. Dia menemukan bahwa Angkatan Laut keluarga Su sekarang jelas kewalahan, tidak peduli aplikasi apapun,
meskipun itu hanya situs web kecil atau forum kecil, masih ada sejumlah besar angkatan laut keluarga Su yang membantu keluarga Su. Mereka bahkan telah membantu penderitaan keluarga Su, berusaha sekuat tenaga untuk membesar-besarkan bahwa orang lain berencana membunuh ibu dan anak perempuan Du Haiking dan Su Ziyu. Mereka juga mengklaim bahwa tujuan sebenarnya dari kelompok dalang ini adalah untuk menghancurkan seluruh keluarga Su. Ketika Chen Zekai melihat pernyataan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah, "Tuan, orang-orang di keluarga Su ini tidak memiliki integritas moral sama sekali. Mereka dapat menggunakan metode pemutihan yang tidak tahu malu seperti itu." Ye Chen tersenyum dengan tenang, "Apa artinya ini? Mereka belum sepenuhnya mengerahkan kekuatan mereka. Jika mereka mengerahkan kekuatan mereka sepenuhnya, mereka mungkin akan semakin menutupi diri mereka sendiri." Chen Zekai bertanya dengan bingung, "Guru, serangan opini publik mereka sudah sangat besar, bagaimana mereka bisa mengerahkan lebih banyak kekuatan?" Ye Chen berkata dengan serius, "Tugas paling mendesak mereka sekarang adalah menemukan Du Haiking dan Su Ziyu. Mereka ingin melihat tubuh mereka hidup dan mati. Terlebih lagi, jika mereka benar-benar menemukan mereka hidup, mereka pasti akan menemukan cara untuk membunuh mereka keduanya. Bunuh semuanya." Chen Zekai mengangguk, mereka berdua sudah mengetahui kebenaran masalah ini, dan keluarga Su pasti akan membunuh orang dan membungkam mereka. "Ya," Ye Chen tersenyum tipis dan berkata, "selama mereka yakin mereka berdua sudah mati, keluarga Su akan bisa bernapas lega. Kemudian mereka hanya perlu mengeluarkan uang untuk menemukan beberapa kambing hitam dan mengklaim bahwa orang-orang ini bertanggung jawab atas segalanya. Selama apa yang Anda lakukan tidak ada hubungannya dengan keluarga Su." Chen Zekai tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Sekarang biarkan mereka melakukan yang terbaik untuk membersihkan nama mereka." "Setelah video di ponsel Anda dirilis, Guru, itu benar-benar akan menjadi adegan tamparan wajah berskala besar yang akan mengejutkan lebih dari 1 miliar orang. Pada saat itu, keluarga Su akan benar-benar menjadi orang berdosa selama berabad-abad." "Sudah." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Kehancuran total reputasi keluarga Su adalah awal dari kehancuran total keluarga Su. Begitu keluarga Su menjadi tikus jalanan, fondasi keluarga Su yang berusia seabad akan runtuh sedikit demi sedikit." Chen Zekai tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, "Guru, jika video Anda terungkap, bukankah itu berarti Anda telah memberikan bantuan besar kepada Su Soudao? Sekarang Su Soudao harus pergi ke Australia karena dia menyalahkan Tuan Su. Jika video Anda terungkap, jika itu masalahnya, publik pasti akan menyalahkan Tuan Su lagi atas insiden Surwoli, dan Su Soudao akan sepenuhnya terbebas dari keluhannya." "Tidak masalah," Ye Chen berkata dengan tenang, "bahkan jika aku membantu Su Soudao akan merasa sangat tidak nyaman." Chen Zekai buru-buru bertanya, "Tuan, bagaimana menurut Anda?" Ye Chen mencibir, "Su Chengfeng, anjing tua ini, mendorong putri haram putranya keluar hingga mati pada saat kritis, dan kemudian mendorong putranya keluar untuk dihukum. Dia melakukan ini, Su Soudao memperlakukan ayah dan putranya. Persahabatan sudah lama sejak menghilang, dan sekarang Su Chengfeng ingin membunuh istri Su Soudao dan putri lainnya. Menurut Anda apa yang akan dipikirkan Su Soudao?" Chen Zekai ragu-ragu sejenak dan berkata, "Jika Su Soudao mengetahui kebenaran masalah ini, dia mungkin akan berbalik melawannya, bukan?" "Itu benar," Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Su Chengfeng pasti tidak akan membiarkan Su Soudao berdiri ketika saatnya tiba, tapi setelah Su Soudao putus dengannya, dia pasti akan memanfaatkan opini publik untuk melawan, dan bahkan mencoba untuk menguasai keluarga Su. Tetapi Su Chengfeng tidak boleh membiarkan Su Soudao merebut kekuasaan, karena dia juga takut Su Soudao akan menemukannya untuk menyelesaikan masalah. Jadi pada saat itu, keluarga Su pasti akan melancarkan pertarungan sengit antara ayah dan anak." Mengatakan itu, Ye Chen menambahkan, "Ini tidak termasuk ahli waris keluarga Su lainnya, yaitu saudara laki-laki Su Soudao. Sejak zaman kuno, yang paling ingin disingkirkan oleh pangeran adalah kaisar, dan yang paling ingin disingkirkan oleh pangeran lain adalah pangeran. Jika Su Soudao dan Su Chengfeng saling bermusuhan, putra-putra lainnya juga tidak akan tinggal diam. Mungkin keluarga Su akan jatuh ke dalam perselisihan sipil." Chen Zekai tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Kalau begitu kita bisa menonton pertunjukannya saja." Ye Chen tersenyum tipis dan mengucapkan 8 kata, "Awasi api dari sisi lain dan dapatkan manfaatnya." Saat ini, Chen Zekai menerima pesan teks di ponselnya. Setelah dia mengklik dan membacanya,
dia buru-buru berkata kepada Ye Chen, "Tuan, putra kedua dari keluarga Su Soude telah datang ke Jinling." "Benarkah?" Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. "Kapan kamu datang?" Chen Zekai buru-buru berkata, "Umpan balik dari bandara Jinling adalah dia baru saja mendarat sekitar 10 menit yang lalu." Ye Chen mencibir dan berkata, "Sepertinya dia diperintahkan oleh Tuan Su untuk mencari keberadaan Du Haiking dan Su Ziyu." Chen Zekai berkata lagi, "Guru, ada satu hal lagi yang ingin saya laporkan kepada Anda." Ye Chen mengangguk, "Katamu." Chen Zekai berkata, "Pendaratan dengan Su Soude adalah pesawat pribadi yang terdaftar di Amerika Serikat. Orang-orang saya memeriksa nomor registrasi pesawat tersebut. Pesawat itu milik bisnis keluarga Hawkwitz di Amerika Serikat." "Hawkwitz?" Ye Chen mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, "Sepertinya yang datang adalah keluarga Walter." Chen Zekai melanjutkan, "Iya, informasi imigrasi menunjukkan bahwa seseorang bernama Steve Hawkwitz, yang seharusnya menjadi ayah Walter. Dia sekarang membawa mobil Su Soude ke Hotel Internasional Jinling bersama Su Soude." Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa mereka masih berkumpul bersama. Chen Zekai menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak yakin tentang ini. Mungkin saya pernah mengenalnya sebelumnya, atau mungkin saya hanya bertemu dengannya sementara." Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berkata, "Kekuatan keluarga Hawkwitz relatif rata-rata, dengan aset lebih dari 10 miliar dolar AS, bahkan tidak sebaik keluarga Song. Secara logika, keluarga Su tidak dapat menerima hal seperti itu, sebuah keluarga yang serius. Mustahil untuk berinteraksi dengan mereka, dan karena pesawat mereka mendarat di depan dan belakang, kurasa mereka baru saja bertemu." Chen Zekai tersenyum dan berkata, "Keduanya sangat menarik. Sungguh takdir mereka mendarat di Jinling satu demi satu." Ye Chen berkata dengan ekspresi serius, "Bukan hal yang baik jika mereka bertemu bersama." "Mengapa?" Chen Zekai bertanya dengan bingung, "Tuan, apakah Anda khawatir mereka berdua bergabung?" Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, "Saya khawatir mereka berdua bertukar petunjuk." "Bertukar petunjuk? Petunjuk apa?" Ye Chen berkata dengan serius, "Tentang Du Haiking dan Su Ziyu, kami hampir tidak meninggalkan petunjuk. Semua orang yang masih hidup dibawa keluar, dan hanya tubuh Liu Zhan yang tersisa. Namun, untuk Walter, kami pergi. Punya petunjuk." Chen Zekai langsung mengerti dan berseru, "Maksudmu, Nona Wang Dongsue Wang?" "Ya," Ye Chen berkata dengan dingin, "tidak ada petunjuk tentang hilangnya Du Haiking dan Su Ziyu, dan ada juga Dongsue sebagai petunjuk hilangnya Walter. Saya khawatir mereka berdua akan bekerja sama dan berkonsentrasi untuk mencoba memecahkan masalah. Temukan terobosan di Dongsue." Chen Zekai buru-buru bertanya, "Tuan, apakah Anda ingin melindungi Nona Wang sekarang?" Ye Chen melambaikan tangannya, "Tidak ada gunanya melindunginya. Semakin Anda melindunginya, semakin banyak orang akan berpikir bahwa dia pasti tidak dapat dipisahkan dari masalah ini. Apa yang harus saya lakukan?" Ye Chen tersenyum sedikit, "Karena kedua sahabat itu datang dari jauh dan ditakdirkan satu sama lain, saya hanya akan mengambil inisiatif dan menjaga mereka tetap bersama. Pada saat yang sama, saya juga akan membuat kerabat mereka mengetahui tempat ini. Itu hanya lubang hitam tanpa dasar." Bersambung.